Terima kasih Anda masih bersama kami, Sehat Bersama Madu, bersama saya Sesabela dan juga Dr. Surya Slamet yang juga hari ini berbagi mengenai hepatitis. Dan sekali lagi saya juga informasikan untuk Anda yang ingin bertanya melalui 085 220 94 kali. Dan pastikan tadi sudah disampaikan oleh dokter untuk menjaga suplemen makanan, menjaga pola makan, kebersihan, termasuk mematuhi protokol kesehatan agar tidak terjangkit hepatitis akut yang saat ini cukup meresahkan masyarakat. Dan juga pastikan bio-HSA Anda asli, bio-HSA asli yang ada stiker Madinul Ulum pada kemasan. Nah, seperti itu. Kita akan lanjutkan ya, Dok ya. Tadi sudah cukup komprehensif dan lengkap begitu, mulai dari ciri-cirinya, mulai dari bagaimana cara penanganan dan lain-lain. Tapi juga yang menjadi keresahan masyarakat mungkin terutama yang punya anak kecil di rumah begitu ya, Dok ya. Apakah benar untuk hepatitis akut, kronis dan misterius ini lengkap ya namanya ya. Apakah memang betul menyerang kebanyakan pada anak-anak? Kalau ini masyarakat yang punya anak kecil supaya lebih waspada begitu, Dok, atau seperti apa? Iya, memang kejadiannya di berbagai belahan dunia ini yang mengenai hepatitis akut misterius itu memang sebagian besar anak-anak gitu ya. Kalau nggak salah awal-awalnya katakanlah mungkin dari 20 yang terkena itu mungkin lebih dari setengahnya itu anak-anak ya. Anak-anak range ya, umur dari 0 sampai 14 tahun gitu ya. Sehingga ini populasi yang besar begitu ya, dan juga namanya anak-anak kalau terkena sakit apapun tentunya membuat panik semua. Sakit apapun itu ya, Dok ya. Betul ya. Jadi kita harus lebih hati-hati dan memang karena dugaan sementara penularannya melalui saluran pernapasan dan juga saluran pencernaan. Nah, fokusnya adalah menjaga penularan melalui kedua metode tersebut. Jadi saluran pernapasan dijaga melalui tadi yang masker dipakai, kemudian juga kontak juga mungkin harus dibatasi. Terhadap orang-orang yang sakit juga mungkin perlu dijaga jarak. Demikian juga soal persiapan makanannya ya, kebersihan diri pribadi dan juga lingkungan itu harus betul-betul dijaga. Untuk keperluan-keperluan pribadi anak-anak juga itu perlu dipisahkan untuk sementara dahulu. Di sisi lain ya anak juga mungkin dibuat istirahatnya yang cukup, makannya tadi ya yang nutrisinya baik, kemudian juga ya kebiasaan olahraga ringan juga perlu diajarkan, dan jangan lupa juga mungkin kalau ada di fasilitas kesehatan mengenai vaksinasi itu juga dilengkapi ya. Memang kenapa anak-anak yang lebih banyak terkena karena memang tadi sudah disebutkan di awal ya di video bahwa memang sistem imun atau kekebalan tubuh anak-anak itu belum begitu sempurna, jadi chance-nya mungkin jadi lebih banyak. Baik, siap Dok. Ini nampaknya sudah ada penelpon yang masuk. Saya akan sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Bapak dari mana dan dengan siapa? Bapak Narto dari Oku Timur. Baik, Pak Narto. Wah, lumayan ini Pak, ya, jauh juga Sumatera, ini. Ya. Silakan. Pak Narto, silakan. Ya, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam Pak Narto. Ini ada keluhan ngapa ya kok sering tengengan itu Pak kalau orang Jawa itu Pak. Oh. Ya kalau di pundak sebelah kiri itu sudah kuaku keras itu akibatnya terus tengengan susah nengok itu. Noleh kiri itu nggak bisa. Itu disebabkan oleh apa itu Pak? Aktivitas sehari-harinya apa Pak Narto? Aktivitas sehari-harinya ya kerja-kerja biasa itu nggak terlalu berat juga. Oh gitu, oke. Iya. Baik, nanti akan saya sampaikan sekaligus nanti dokter juga akan sedikit memberikan mungkin ada tips-tips apa-apa begitu Dok, supaya tidak gampang tengengen gitu kalau orang Jawa bilang. Terima kasih Pak Narto. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau keluhannya seperti itu memang kemungkinan lebih mendekati masalah perototan gitu ya. Jadi alat gerak kita gitu ya. Nah, biasanya mungkin beberapa kegiatan yang mungkin sifatnya
kurang simetris begitu ya. Oke. Kayak mungkin kalau wanita tuh misalnya kalau menyandang tas mungkin di kiri-kiri Kiri terus. kanan Oh, terus. oke. Nah, kemudian juga soal waktu posisi-posisi kita ya ketika bekerja atau juga bahkan ketika istirahat atau tidur begitu ya. Lebih lama di satu sisi saja, jarang balik-balik begitu ya. Nah, itu nanti bisa menyebabkan otot-ototnya menjadi tidak balance gitu ya. Yang kiri dengan yang kanannya. Biasanya tindakan-tindakan yang awal ya bisa mungkin di masas-masas ringan gitu ya untuk dibuat seperti relax begitu. Kemungkinan yang lain juga bisa ya soal persarafan itu bisa bisa punya keluhan seperti itu juga. Tetapi umumnya kalau sehari-hari tidak ada kegiatan yang sifatnya spesifik begitu, itu mungkin soal kekakuan otot ya. Nah, dalam hal ini juga ekstra buah dan sayur itu juga bisa sangat bagus ya, bisa diminum dan juga bisa dibantu dioles-oleskan ya. Sambil juga perbaiki mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat atau juga mungkin pola makan juga ada yang kurang lengkap. Itu semua nanti membangun daya tahan tubuh kita, baik itu mulai dari paling luar sampai yang paling dalam organ-organ itu akan terbayar dengan baik ya Pak. Kira-kira begitu. Siap. Dokter, kalau mungkin gejala-gejala yang tadi termasuk dirasakan oleh penelpon, apakah yang seperti ini juga ada faktor keturunan atau memang itu murni dari pola kegiatan sehari-hari, juga pola makan hanya itu saja atau seperti apa, Dok? Biasanya itu kalau yang terjadi seperti ini ya, udah usia dewasa atau apa itu dari kegiatan sehari-harian Oke. yang mungkin kurang balance, yang kurang sehat ya. Kalau dari keturunan biasanya nanti terjadinya sejak awal-awal. Gitu. Baik, dan jangan lupa konsumsi makanan yang memang sehat, bergizi, bisa menutrisi tubuh, metabolisme juga terbantu, termasuk juga mengkonsumsi jamu tetes herbal Bio HSA yang Anda juga bisa langsung pesan melalui agen yang sudah tertera di layar kaca Anda, seperti itu. Nah, kita lanjutkan, Dok. Tadi mengenai gejala pada anak-anak untuk hepatitis akut yang memang saat ini baik dari identifikasi para dokter juga masih belum clear begitu ya, masih dalam identifikasi lebih lanjut begitu ya Dok ya. Tetapi Dok, ketika mungkin pada anak-anak seperti itu tadi disampaikan mungkin karena imun tubuh anak-anak ini dalam tanda kutip belum sempurna sehingga rentan sekali terpapar oleh penyakit-penyakit tertentu termasuk hepatitis yang akut ini. Apakah tanda atau gejala Dok mungkin yang seketika langsung berimbas kepada kesehatan si anak ini, apakah demam dulu, apakah hanya bisa dilihat di awal dari mungkin fesesnya atau mungkin dari matanya, kulitnya atau seperti apa Dok, sehingga para orang tua yang menyaksikan ini bisa siaga begitu Dok kalau ada sesuatu dengan anaknya. Iya, memang ini perlu diperhatikan ya untuk orang-orang sekitarnya ya, terutama mungkin orang tuanya atau yang menjaga anak-anak. Untuk hepatitis akut ini biasanya ya memang awal-awalnya itu ditandai dengan anak kok menjadi lesu begitu. Kemudian juga dia mengeluh kok jadi mual-mual ya. Terus juga disertai kalau biasanya suka malam juga ya agak demam-demam begitu ya, mungkin berkeringat, ada keluhan mungkin suka pusing-pusing, nafsu makannya jadi menurun. Nah, kemudian beberapa hari kemudian mulai terlihat pipisnya kok jadi kayak air teh gitu, agak-agak lebih gelap ya, nyeri otot. Nah, itu biasanya gejala-gejala awalnya. Dan kalau itu sudah muncul, ya kalau ada fasilitas kesehatan yang dekat sebaiknya sih diperiksakan gitu ya. Karena sekarang ya sifatnya sedang booming gitu kira-kira ya, dan memang sudah ada jatuh korban, jadi artinya sudah menyebabkan kematian. Ini menjadi hal yang perlu kita atasi sedini mungkin. Ya tidak ada salahnya lah kita datangi fasilitas kesehatan untuk kita juga lebih tenang, karena kalaupun ia positif penanganannya bisa langsung segera dilakukan. Tetapi kalau tidak, ya kita kan sudah lebih tenang begitu ya. Bisa nanti terapi di rumah lah kira-kira begitu. Jadi sekali lagi sih hal ini bukan untuk menjadi orang panik begitu ya. Karena kalau secara statistik ini kan memang masih
sangat sedikit dan terjadi di begitu luas ya. Tetapi karena memang di zaman yang modern ini orang banyak sekali untuk bergerak cepat itu punya konsekuensi untuk penularan. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Baik, nah dokter, ini kalau mungkin dihitung-hitung dari jangka waktu munculnya gejala begitu dok, apakah misalkan contoh seperti demam atau mungkin ketika dia buang air kecil warnanya lebih pekat begitu dok, ini berlangsung 1-2 hari, artinya langsung seketika ke layanan kesehatan atau sebenarnya ketika hari pertama pun muncul langsung segera saja atau mungkin ada tindakan pencegahan yang bisa dilakukan dari lingkup orang terdekat dari penderita ini dok, atau seperti apa dok? Iya, tentunya kalau gejala-gejala yang masih ringan itu bisa kita artinya obati di rumah begitu ya. Kalau memang demam, ada anti demam, dia mungkin mual-mual, muntah, ya diberikan anti mual muntah. Kemudian juga dijaga ya dari lingkungan mungkin yang ya udara atau angin atau juga mungkin beberes di rumah bersih-bersih begitu ya. Nutrisinya juga diupayakan lebih baik ya. Mudah-mudahan dengan tindakan seperti itu daya tahan tubuh bisa mengatasinya begitu ya. Tetapi dalam kasus kemudian dia tidak ada perbaikan atau jadi memberat dengan kondisi yang lebih banyak lagi, ya alangkah baiknya kemudian kita pergi ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan anak kita. Gitu Mbak Bella. Oke, siap. Jadi jangan menunggu beberapa hari yang lama juga ya dok ya. Ya. Tentu pasti ada ikhtiar untuk ibaratnya mencegah atau membuat demamnya turun atau yang mual menjadi tidak mual. Tetapi juga jangan terlalu lama begitu ya dok ya. Artinya, ya tentunya. ya ini biasanya normalnya berapa hari sih dok biasanya dok? 2 hari aja udah langsung atau ya 3 hari, seminggu dulu atau gimana dok? Takutnya makin parah gitu kan Iya, ya dok ya? biasanya kalau demam itu kalau lebih dari 4 harian lah, gitu dia masih menetap atau mungkin meningkat atau juga mungkin salah satu diaremika gejalanya yang ada diare apa juga, kalau dia masih berlanjut juga, ya tentunya segera ke fasilitas kesehatan. Oke, baik. Nanti kita juga akan lanjutkan. Masih ada beberapa diskusi yang sangat menarik. Dan sekali lagi untuk pemirsa di rumah yang menyaksikan dan sekaligus beraktivitas, mungkin sudah mulai padat sehingga agak terlena dengan kesibukan pasca pandemi 2 tahun yang membatasi beraktivitas, begitu ya dok ya. Bisa untuk melengkapi asupan nutrisi dan juga memperbaiki metabolisme Anda dengan Bio HSA yang agennya sudah tercantum dan juga terlihat di layar kaca Anda. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini.